Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Melinda dari kelas 2B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UGJ. Di sini saya akan membacakan kritik puisi karya Nur Awaliyah yang berjudul Rasa Cinta. Sebelum saya mengkritik puisi karya Nur Awaliyah yang berjudul Rasa Cinta, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kritik sastra. Istilah kritik berasal dari bahasa Yunani, yaitu krites, yang berarti hakim. Krites sendiri berasal dari krinein, menghakimi. Kriterion, yang berarti dasar penghakiman. Dan kritos berarti hakim kesusastraan. Baribin 1993. Pradoto Kusumo 2005 menguraikan bahwa kritik sastra dapat diartikan sebagai salah satu objek studi sastra, cabang ilmu sastra yang melakukan analisis, penafsiran, dan penilaian terhadap teks sastra sebagai karya seni. Sementara menurut Abrams dalam Pengkajian Sastra 2005 mendeskripsikan bahwa kritik sastra merupakan cabang ilmu yang berurusan dengan perumusan, klasifikasi, penerangan, dan penilaian karya sastra. Puisi merupakan suatu karangan bebas yang bisa diungkapkan dari apa yang kita rasakan. Seseorang biasanya membuat sebuah puisi atas dasar pengalamannya yang pernah dialaminya atau hal yang belum dialami. Dalam membuat puisi, ada banyak yang bisa dijadikan sebagai objek untuk membuat sebuah puisi, seperti alam, romantis, realitas, objek makanan, dan lain-lain. Seperti pada contoh puisi yang telah ditulis oleh Nur Awaliyah ini, menggambarkan tentang memasak telur, tapi terdapat unsur cintanya. Sesuai dengan judulnya, puisi tersebut menggambarkan atau bertemakan tentang perasaan hati si penulis yang sedang jatuh cinta, bahagia, dan kasmaran. Karena dia yang dimaksud dalam puisi hadir dan masuk ke dalam kehidupan penulis. Terbukti dalam kutipan, pecahan telur ini kumasukkan ke dalam mangkuk, seperti saat kamu hadir lalu masuk ke dalam kehidupan. Dan dia memiliki perasaan yang sama seperti penulis. Terbukti dalam kutipan, ku orak-arik dengan rasa yang kuat, sama halnya rasa saat ku tahu kau pun memiliki rasa yang sama. Rasa cinta yang muncul di hati sama halnya dengan pada saat telur ditaburkan oleh penyedap, jadi semakin muncul rasa nikmat dalam telur tersebut. Terbukti dalam kutipan, bawang putih, garam, daun bawang, dan cabai menjadi pelengkap rasa yang nikmat. Penyedap rasa yang ditaburkan seperti rasa yang bercampur dalam hati. Kekurangan dalam puisi berjudul Rasa Cinta karya Nur Awaliyah ini adalah sebagai berikut. Penulis kurang teliti ketika menulis. Contohnya, dalam penulisan kata orak-arik pada kalimat ku orak-arik dengan rasa yang kuat, seharusnya orak-arik terdapat garis di tengah karena kata pengulangan. Jadi orak garis arik. Penggunaan kata yang kurang tepat menurut saya agak sedikit tidak menyambung antara cara memasak telur dengan kehidupan cinta. Mungkin bisa diganti dengan yang lainnya. Contohnya, membuat kue dengan rasa cinta. Atau penggunaan katanya lebih tepat lagi. Saran saya perlu diperbaiki lagi. Lalu dalam puisi tersebut penggunaan rimanya tidak beraturan. Dalam puisi tersebut juga tidak menggunakan majas untuk memperindah puisinya. Dalam video puisinya, suara backsound lebih besar daripada suara penulis.
Jadi suara penulis hampir tidak jelas. Alangkah baiknya volume backsound-nya dikurangi sedikit. Kelebihan puisi yang berjudul Rasa Cinta karya Nur Awaliyah adalah dalam puisi ini penulis menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh pembaca, sehingga pembaca dengan mudah untuk menafsirkan isi pokok dari puisi ini. Bahasanya mudah dipahami karena menggunakan kalimat yang sederhana, santai, dan dipergunakan kehidupan sehari-hari. Penggunaan diksi yang jelas dan tidak bertele-tele. Puisi tersebut juga menarik dan disukai pembaca karena mewakili perasaan pembaca yang sedang kasmaran. Dalam video puisinya, intonasinya jelas. Penulis juga sangat menghayati saat membawakan puisinya. Amanat yang bisa diambil dari puisi yang berjudul Rasa Cinta karya Nur Awaliyah adalah jika kita mencintai seseorang, libatkanlah Allah. Cukup doakan saja dia dalam sholatmu. Jika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Allah Maha Pembolak-balik hati manusia. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.